Assalamualaikum kumaha damang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Hatur nuhun buat teman-teman yang sudah klik dan menonton BDT channel. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Dan di kesempatan kali ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Win Wan Nur. Dan judul daripada video ini adalah Disney tertawakan Malaysia yang klaim bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions. Mohon izin daripada channel Win Wan Nur, izinkan saya buat reactions dari video ini. Dan link asli daripada video ini guys, saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe channelku dan juga channel yang saya react ini guys. Oke, semoga kalian semua menonton keadaan yang baik-baik selalu. Dan tanpa membuang waktu guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, melanjutkan video yang kemarin yang tidak saya sangka begitu banyak mengundang antusiasme masyarakat Indonesia, para penonton ini. Dan ya, pada akhirnya saya harus mencari sumber konten baru karena 30% penonton saya di Malaysia tidak ada lagi yang berkomentar layak konten di video-video saya setelah saya membahas soal nasionalisme Indonesia kemarin yang menjawab pertanyaan dari Terbang 05. Begitu keluar video yang membahas Profesor Malaysia yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada lagi komentar-komentar seperti itu ya, yang ada hanya komentar-komentar yang Malaysiawi. Baik, kemudian kita bahas lagi ke video kemarin ya. Di video itu dikatakan oleh Profesor asal Malaysia bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, dan itu adalah propaganda yang sangat sering saya dengar di Aceh ketika saya kuliah ya di sana di akhir-akhir pasca reformasi, ketika tensi sedang tinggi antara Aceh dan Indonesia. Dan bukan kebetulan yang mempropagandakan itu di Aceh adalah teman-teman saya yang berkuliah di Malaysia yang kembali ke Aceh gitu. Dan orang Indonesia sendiri itu yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, ya itu hanyalah bahasa Melayu, persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdul Muati Ahmad ya. Tapi apakah dunia setuju dengan persoalan yang baik beliau, dan juga diyakini oleh banyak rakyat Malaysia dan sebagian oleh teman-teman saya di Aceh dulu ya. Dan sekarang saya rasa tidak lagi, karena situasi di Aceh benar-benar sudah berubah sejak awal 2000-an ketika tensi masih tinggi. Kemudian pasca tsunami, ketika kami akhirnya berdamai dan kembali ke rumah besar Indonesia. Baik, untuk mengetahui apakah dunia setuju dengan apa yang dikatakan Malaysia atau itu hanya propaganda milik mereka saja, di sini saya akan tampilkan sebuah informasi buku ensiklopedia untuk anak. Salah satu buku ensiklopedia yang paling banyak dibaca oleh anak-anak di dunia. Ensiklopedia Disney. Nah, buku ini terdiri dari 24 seri mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari tubuh manusia, kemudian hewan, alam, pegunungan, komunikasi, dan lain sebagainya, dengan cara menyenangkan ala Disney ya. Ada gambar Mickey, Donald, dan juga Pluto di sana. Nah, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya bahasa Prancis yang menjadi bahasa yang digunakan di Prancis tentu saja, tapi selain itu juga dipakai di Belgia, di Luxembourg, di Swiss, Kanada, lebih dari separuh Afrika ya, mulai dari Gabon, Kamerun, Mali, dan sebagainya itu
dan juga di Amerika Selatan seperti di Haiti, Guadeloupe, Martinique gitu kan. Kira satu dunia Dan juga sudah kalau di Pasifik itu ada Tahiti, ada Kaledonia Baru gitu. Jadi di seluruh dunia buku ini beredar dalam bahasa Prancis, juga ada dalam bahasa lain, Jerman, Italia, Belanda seperti itu. Nah, untuk penonton channel ini yang ada di Malaysia, buku ini bisa dibeli di Carousel. Ya, Carousel gitu, dan harganya itu 250 ringgit untuk satu serinya. di Malaysia juga ada, Pikir untuk negara semaju dan kayak Malaysia ini tidak terlalu mahal ya. Ya, ke-24 seri buku ensiklopedia Disney ini ditulis oleh satu tim penulis, Sean Connolly, Anita Ganeri, Richard Thames, Calvin Oatley, dan Richard L. Thames. Ya, selain di Malaysia, buku ini juga bisa dibeli di Singapura. Di sana harganya 14 dolar Singapura. Salah satu dari ke-24 buku itu membahas tema komunikasi. Communication di communication, kalau di dalam bahasa Prancisnya. Dan ditulis communication dalam bahasa Inggris. Dan buku ini juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Komunikasi. Nah, dan buku itu sekarang ada di tangan saya. Ini dia. Ini komunikasi namanya ya. Apa yang menarik? Kenapa buku ini saya bahas video terkait dengan pembahasan profesor kemarin? Itu karena di sini ada di halaman 12 ya, kita lihat. Halaman 12. Nah, di halaman 12 ini, di sini tentang kata dan bahasa. Tentang kata dan bahasa. Kita lihat nih di sini, ini gambarnya. Kata dan bahasa. Ya, ada anak yang berbicara, bagaimana pita suara, dan di sini ada fakta menarik. Fakta menarik. Ya, ada fakta menarik. Itu khasnya buku-bukunya ensiklopedia Disney. Nah, di fakta menarik ini, kita lihat apa yang dikatakan. Di fakta menarik ini, fakta menarik. Ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bahasa yang berbeda yang diucapkan orang di seluruh dunia. Oke. Kemudian nih. Ya, kita lihat. Tuh nah di bawah tuh, kotak hijau. Ditulis satu bahasa untuk semua. Satu bahasa. Di sini nih menariknya. Kebanyakan bahasa berkembang secara alami. Namun, bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia diciptakan. Nah, bahasa Esperanto jadi dan dari 6.000 bahasa di dunia ini hanya 2 bahasa yang diciptakan, yaitu bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia. Esperanto diciptakan sebagai bahasa dunia pada tahun 1887. Ini di ensiklopedia Disney ya. Namun, hanya kira-kira 1 juta orang yang sekarang memakainya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia pada tahun 1945. Lama sudah, guys. Bahasa ini diciptakan agar penduduknya bisa saling berkomunikasi. Nah, pada saat buku Disney ini ditulis, ada lebih dari 250 bahasa di Indonesia katanya. Ya. Kenyataannya kita lebih 700 ya. Ya, betul. Mereka belum update informasinya. Namun, rakyatnya dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan hanya satu bahasa. Oke? Dan Profesor Abdul Muati Ahmad dan profesor-profesor lain di Malaysia dan juga para netizen Malaysia yang hanya mampu mengatakan IQ gorila, hidung jambu, ya, bangsa babu, dan sebagainya. Meskipun Anda mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi inilah yang diajarkan oleh Disney, Barat yang kalian jadikan kiblat itu, kepada anak-anak di seluruh dunia. Waduh. Ya, apakah yang berbahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia. Mereka katakan apa? Dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, hanya 2 bahasa yang diciptakan. 2 bahasa yang diciptakan. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan. Kenapa diciptakan? Ini seperti yang dijelaskan oleh salah seorang komentator di channel ini. Dan ini diungkapkan oleh salah seorang penonton video yang kemarin. Bang. Dikatakan di sana oleh Suradi 2164.
Bahasa Indonesia itu sudah mengalami proses yang begitu panjang, yang saya ingat melalui beberapa tahapan dari ejaan Swandi, EYD, atau ejaan yang disempurnakan, dan masih ada lagi penyempurnaan bahasa yang merupakan gabungan dari ratusan bahasa asing, dari bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina, Arab, dan masih banyak lagi gabungan beberapa bahasa asing, daerah, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat, begitulah bahasa Indonesia di mata dunia. Begitulah bahasa Indonesia diajarkan kepada anak-anak di seluruh dunia di berbagai bahasa. Berbeda sekali dengan yang dipropagandakan oleh Anda di sepenanjung Malaysia sana. Oh, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Saya yakin saudara-saudara kami di Sabah dan Sarawak tidak seperti itu. Ya, betul. Mereka lebih terbuka karena mereka berbagi daratan dengan kami Indonesia. Mantap, Bang. Ya. Jadi saya suka Bang seperti ini. itu pada Profesor Ahmad Muaiti. Ahmad, jika Anda menonton video ini, ya saya persilahkan Anda untuk mempropagandakan itu kepada rakyat di Malaysia, karena saya paham situasi Anda yang sekarang begitu terjepit oleh India Mantap, dan Bang. Cina. Mantap, Bang. Mantap. Dua bangsa yang kalian pilih untuk beradu kepala saling berhadapan begitu dengan memisah-misahkan mereka dalam kategori bangsa yang berbeda. Dan saya yakin usaha Anda di semenanjung akan berhasil, karena seperti yang orang-orang Malaysia berkomentar di video ini dan di mana-mana pengalaman kami dan orang-orang Indonesia lain yang berdebat dengan Malaysia. Saya tidak mengatakan kalian itu di Malaysia seperti katak di dalam tempurung, tapi saya lebih melihatnya seperti, karena Anda cukup pintar ya, wawasan cukup luas, tapi saya melihatnya lebih seperti katak di dalam sumur. Gitu ya. Jadi lebih luas. Lebih luas. Anda melihat langit yang luas, dan langit itu adalah Inggris, penjajah Anda, Barat sebagai kiblat Anda. Yang tidak Anda tahu bahwa di luar apa yang Anda pandang di langit sana, masih ada langit yang lebih luas, masih ada dunia yang lebih luas di luarnya. Itulah yang membedakan kita, bangsa dengan mentalitas merdeka seperti kami, dengan mentalitas terjajah seperti Anda. Itulah bedanya mentalitas dari bangsa yang pohon ditanam dengan biji dengan mentalitas bangsa okulasi. Demikian dulu video saya kali ini. Bang. Terima kasih sudah menonton, dan saya harapkan, benar-benar saya harapkan para penonton channel ini di Malaysia berkomentarlah yang banyak. Karena kalau tidak begitu saya akan kesulitan untuk menemukan materi-materi konten yang baru, karena saya tidak punya waktu untuk melakukan riset. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton channel ini, dan terutama di teman-teman di Indonesia, kobarkan terus semangat kebangsaan kita. Kita jaga dan rawat pohon besar kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Oke guys. Nah guys, jadi demikian sebuah video daripada channel Win1 Nur guys. Sebuah video daripada channel Win1 Nur. Dan menurut pendapat pribadi saya guys, jadi sebenarnya semua ini kan tidak akan ada kalau bukan Malaysia sendiri, yang Profesor Malaysia sendiri yang mempropagandakan bahwa bahasa Indonesia itu tiada. Padahal bahasa Indonesia itu sudah ada daripada lama sudah. Dari lama sudah ada, dan juga diiktiraf dan diakui oleh dunia. Bahkan diakui sendiri. Kita semua tahu Disney sesuatu yang besar guys, dan bukan hanya ada di Amerika, bahkan satu dunia ada Disney. Dan apa yang diajarkan di Disney itu, apa yang dituliskan di Disney itu bukan ditulis secara rambang dan ditulis secara membabi buta guys. Padahal itu tuh di research dulu, dikaji, dicari info sana, dicari info sini, diambil info sedikit, diambil info sana, lalu baru ditulis. Dan itu memang fakta yang memang tidak dapat dinafikan. Jadi saya pun masih tertanya-tanya guys, kenapa Semenanjung Malaysia masih mau mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tiada, padahal memang sudah lama. Sedangkan Indonesia itu lebih dulu mencari jati diri negara mereka daripada Semenanjung sendiri guys. Jadi bagaimana, apa pendapat kalian dengan video yang kali ini?
saya bukan memihak mana-mana guys, cuma ini semuanya boleh difikirkan dari akal pikiran yang logik guys. Dan ini seharusnya kan dijadikan contoh Indonesia itu. Mereka nama bahasa saja pun bahasa yang mereka gunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa macam seperti di Semenanjung Tanah Melayu, bahasa Melayu. Nah, itu dua perkara yang sudah memang berbeda kan. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti lah apa yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi seharusnya dijadikan contoh Indonesia itu bagaimana mereka mencari jati diri, mencari semangat yang begitu luar biasa, begitu dijadikan contoh dan bukan kita menjadi sombong begitu. Moga-moga lah dengan video yang klarifikasi kayak begini nih kan bisa memberi info dan memberi maklumat kepada teman-teman kita yang ada di Malaysia juga. Sebenarnya saya juga agak kadang-kadang tidak dapat menjawab, saya tidak berpihak mana-mana guys. Cuma kalau dilihat di sini nih memang kadang-kadang propaganda dan provokasi itu dimulakan daripada Malaysia dulu guys. Dan waduh, sukar juga nih macam ini. Cuma ini jadikanlah video yang saya react ini sebagai konten guys dan bukan untuk mengadu domba. Itu saja. Moga kalian semua terhibur dengan video kali ini, dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton good people. Kalau kalian ada sebarang komentar, silakan komen di ruangan komentar di bawah. Komen banyak-banyak guys, biar semua orang tahu bahasa Indonesia itu perkasa seperti apa guys gitu. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman yang saya sayang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.